saudara untuk membaca sejumlah pertanyaan yang saya akan share screen nanti untuk dijawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan tata urutan yang ada, dan itu dijelaskan secara deskriptif dan sesuai dengan pertanyaan yang ada. Jadi jawabannya tidak di luar konteks pertanyaan itu supaya tidak lebih perluas lagi. Maka fokus pada pertanyaan yang ada dalam lembar pertanyaan yang kita sudah sampaikan. Baik, pertanyaannya saya akan sebentar ya. Ya, disilakan Bu Mihra untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Untuk pertama adalah uji pengetahuan, berikut uji praktik pembelajaran. Itu di samping menjelaskan 10 aspek dalam proses pembelajaran, setelahnya melaksanakan praktek mengajar secara utuh sebagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan yang bagian ketiga itu ada uji kemampuan baca dan tulis Al-Quran. Disilakan waktu Anda 50 menit ke depan digunakan seefektif mungkin agar efisiensi dalam penggunaan waktu nanti. Disilakan Ibu Mira, Anda sudah melakukan recall terhadap proses ini? Oke, siap Pak. Bisa ditarik Sudah sedikit rekam? Pak, turun. Ya. Bisa ditarik sedikit. Ya. Sudah merekam? Iya, sudah Pak. Ya, saya tidak lagi merekam, saya sudah berharap rekam sudah ada di sebelah di Mihra. Oke, siap. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mihra dari kelas 1.7. Adapun mengenai teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar sesuai dengan prinsip merdeka belajar, yaitu pertama teori behavioristik, di mana perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan, di mana seorang dianggap belajar jika ia telah terlihat perubahan dalam tingkah lakunya. Ini dapat dilakukan analisis secara terukur. Teori ini berpusat antara interaksi dari stimulus dan respon atau bisa disebut sebagai stimulus respon. Terus yang kedua yaitu kognitif. Teori kognitif. Di sini teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya, di mana belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi persepsi dan pengalaman yang telah tertata dan bentuk struktur kognitif setiap individu atau peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu konstruktivistik, yaitu di mana teori ini lebih menekankan pada proses kebebasan dalam menggali pengetahuan,
di mana proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan berasal dari anak didik itu sendiri. Jadi para siswa harus aktif selama kegiatan pembelajaran. Aktif berpikir maupun aktif berlatih mengutarakan pendapat tentang apa yang dipelajari. Sementara guru perannya adalah membantu agar proses pembentukan pengetahuan tersebut berjalan sesuai dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru itu sendiri. Terus yang keempat yaitu teori humanistik. Di sini teori humanistik lebih mementingkan isi, di mana dari proses ini belajar serta lebih banyak berbicara tentang konsep pendidikan untuk membentuk manusia itu sendiri. Misalnya membentuk cita-cita peserta didiknya, serta tentang proses belajar dalam kepribadian peserta didik, di mana perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian, dengan kata lain memanusiakan manusia, atau teori bertujuan membentuk kepribadian. Saya kira itu untuk teori. Kemudian yang kedua, pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibentuk dari CP. Tujuan pembelajaran diambil dari CP berdasarkan KKO dari CP itu sendiri. Alur tujuan pembelajaran misalnya tergantung dari fase elemen, dari fase itu sendiri dibentuk tujuan pembelajarannya berdasarkan elemennya itu diambil dari berapa konten yang terdapat di dalam elemen itu sendiri. Kemudian alur tujuan pembelajaran diambil dari kegiatan pembelajaran yang terbentuk dari tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian pendekatan teknologi atau TPA-CK di sini yaitu memberikan metode pembelajaran dengan melalui media pembelajaran, misalnya media YouTube atau misalnya media pembelajaran yang diberikan oleh si pendidik atau guru kepada peserta didik. Kemudian problem based learning, yaitu memberikan masalah kepada peserta didik, yang dimana peserta didik mencari solusi dari masalah yang diberikan melalui proses pembelajaran. Terus project based learning. Project based learning adalah program yang diberikan ke guru kepada peserta didik melalui program proyek, memberikan pembelajaran melalui proyek di dalam pembelajaran tersebut. Itu merupakan project problem based learning. Kemudian yang ketiga, komponen perangkat pembelajaran modul ajar. Tujuan pembelajaran diambil dari CP yang mengacu kepada KKO atau taksonomi, di mana pembagian CP tersebut dibagi berdasarkan konten yang ada di dalam CP itu. Kemudian materi ajar yaitu dari konten dari CP tadi yaitu dijadikan materi atau mengacu kepada buku peserta didik atau buku panduan guru. Kemudian metode pembelajaran. Di sini banyak metode yang biasa diberikan oleh guru, misalnya discovery, ini TPA-CK, kemudian PBL, project based learning. Itu termasuk metode pembelajaran atau tatap muka. Kemudian media dan LKPD. Media yang diberikan berdasarkan kebutuhan siswa, kemudian mengacu kepada masalah yang dibentuk di dalam program pendidikan itu, mengacu kepada program yang dibentuk dari modul ajar tadi. Itu media, misalnya media PPT melalui YouTube, atau konten-konten atau media gambar yang bisa disampaikan kepada peserta didik. Kemudian LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini berdasarkan penilaian yang kita mau nilai di dalam modul ajar tadi. Kemudian instrumen asesmen yang dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking,
Di sini mengacu kepada pembelajaran yang HOTS, di mana anak-anak diberikan kesempatan untuk berpikir tingkat tinggi, menyajikan sebuah narasi atau memberikan sebuah pertanyaan untuk membentuk siswa itu dapat berpikir secara tinggi. Bisa ditarik Pak, sedikit naik. Ya, pendalaman dan penguasaan materi ajar esensial. Di sini materi ajar diberikan berdasarkan materi atau konten yang setelah diprogramkan melalui RPP tadi atau modul ajar. Itu disampaikan kepada peserta didik langkah apa dan tujuan apa di dalam pembelajaran ini dan apa yang akan dicapai di dalam pembelajaran tadi berdasarkan modul ajar tersebut. Itu materi ajar. Kemudian advance secara bermakna. Itu memberikan teori kepada peserta didik berdasarkan tadi yang pertama teori apa yang kita berikan kepada peserta didik berdasarkan tujuan pembelajaran tadi. Berdasarkan tujuan pembelajaran dari modul ajar yang disampaikan kepada peserta didik. Kemudian materi ajar yang bergambar dimensi pengetahuan atau faktual. Ini berdasarkan sesuai konten yang diajarkan kepada peserta didik yang bagaimana kita mengembangkan materi ajar tersebut sesuai dengan lingkup kehidupan sehari-hari menjadi kehidupan yang bisa dimaknai oleh peserta didik, yang bisa dipahami sejauh mana peserta didik itu memahami apa yang diberikan oleh guru. Kemudian materi ajar yang bermuatan HOTS. Materi ajar yang bermuatan HOTS adalah materi yang dimana peserta didik diberi arahan untuk berpikir tingkat tinggi dengan menggunakan narasi yang dimana peserta didik dapat memahami, berpikir sejauh mana narasi yang diberikan oleh guru tadi. Kemudian asesmen dalam rancangan pembelajaran yang mencakup asesmen awal. Asesmen awal adalah penilaian yang diberikan kepada peserta didik sebelum pembelajaran yang dimulai. Kemudian formatif. Formatif adalah penilaian yang diberikan kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran itu terjadi. Apakah penilaian pengetahuan, apakah itu penilaian sikap, penilaian antar teman, itu merupakan penilaian formatif. Kemudian penilaian sumatif adalah penilaian yang diberikan kepada peserta didik di akhir dari proses pembelajaran itu. Apakah bisa diberikan tes formatif juga diberikan kepada peserta didik untuk mendapatkan nilai dari hasil akhir proses pembelajaran. Misalnya nilai ujian semester terakhir atau penilaian untuk mendapatkan hasil dari tujuan pembelajaran tadi itu di akhir pemberian materi. Kemudian teknik asesmen. Teknik asesmen ini terbagi dari beberapa. Misalnya teknik asesmen dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu asesmen penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap di mana penilaian kepada peserta didik yang dinilai berdasarkan tingkah laku peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan di mana guru memberikan tes, apakah itu dalam bentuk essay, atau dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice berdasarkan kisi-kisi yang sudah dibuat oleh guru itu sendiri. Kemudian keterampilan. Keterampilan diberikan kepada peserta didik berdasarkan apa yang telah dipelajari, misalnya contoh membaca ayat suci Al-Quran, apakah peserta didik itu bisa menghafal atau peserta didik bisa membaca dengan lancar sesuai dengan makhraj hurufnya itu. Kemudian instrumen asesmen yang berorientasi HOTS. Instrumen asesmen yang berorientasi HOTS yaitu contoh soal yang diberikan kepada peserta didik yang mengarahkan peserta didik itu untuk berpikir tingkat tinggi atau berpikir secara kritis. Misalnya memberikan soal dengan memberikan soal kepada peserta didik
dengan menguraikan soal itu, menyajikan sebuah narasi yang dimana peserta didik bisa memaknai soal itu atau berpikir di mana jawaban dari soal yang diberikan tadi. Di bawah Pak, bisa ditarik. Menunjukkan kreativitas dalam menarik perhatian, memotivasi siswa, kebermaknaan belajar, dan mengajukan pertanyaan pemantik, serta melakukan asesmen awal dalam persiapan belajar. Ya, di sini, di mana ketika kita memberikan pembelajaran awal, yaitu peserta didik diberikan pertanyaan yang memicu mereka berpikir apa langkah yang bisa diambil dari materi yang akan kita ajarkan. Misalnya, dikasih contoh sesuai dengan konten yang akan kita ajarkan, maka diberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan pemicu bagi peserta didik supaya dia bisa berpikir sejauh mana dia akan mengembangkan pikirannya sesuai dengan konten yang akan kita berikan tadi. Kemudian menampilkan aspek inovasi dalam menggunakan model pendekatan dan metode pembelajaran sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Ini aspek atau inovasi dalam menggunakan model pendekatan. Ini sesuai dengan materi bagaimana kita seorang guru bisa memberikan model pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik, yang apabila peserta didik ketika kita memberikan materi, dia bisa bahwa apa yang diberikan oleh si pendidik atau guru berdasarkan model-model pembelajaran yang kita arahkan. Misalnya ketika kita memberikan problem based learning, kita memberikan masalah ke peserta didik, yang peserta didik itu bisa memecahkan masalah yang kita berikan sehingga peserta didik dapat berpikir sejauh mana apa yang mereka lakukan setiap ketika pembelajaran itu kita berikan. Diberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan sekreatif mungkin apa yang kita terapkan kepada peserta didik tadi. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan pembelajaran problem based learning. Ya, problem based learning adalah memberikan masalah atau memberikan suatu masalah kepada peserta didik yang dimana peserta didik harus bisa menyelesaikan masalah yang kita berikan, di mana kita sebagai seorang guru mengarahkan supaya peserta didik itu bisa memahami apa masalah tadi dan bisa mengembangkan bagaimana sejauh mana masalah yang kita berikan kepada peserta didik tersebut. Kemudian project based learning. Project based learning adalah masalah proyek yang diberikan kepada peserta didik, di mana peserta didik mengusahakan sesuatu yang bisa dia kembangkan dan mendapatkan hasil atau produk, di mana kita sebagai seorang guru mengembangkan proyek ini, mengarahkan peserta didik supaya menghasilkan suatu produk yang bisa dimanfaatkan apakah itu di luar atau di lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian teknologi atau TPACK, yaitu model pembelajaran berdasarkan model pembelajaran yang melalui model pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan teknologi, apakah itu dengan menampilkan sesuatu video atau yang lainnya. Itu merupakan TPACK. Kemudian menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi pembelajaran yang bermakna, menantang dan menginspirasi. Ya, di sini peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya, di mana peserta didik itu bisa berinteraksi apakah di lingkungan luar sekolah atau di lingkungan sekolah itu sendiri, berdasarkan materi atau konten yang diberikan oleh guru. Kemudian menampilkan aspek inovasi dalam mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar untuk kebermaknaan pembelajaran. Iya, di sini sebagai seorang guru menampilkan inovasi-inovasi yang bisa diterima oleh peserta didik itu, di mana peserta didik bisa mengembangkan kekreativitasnya
kekreativitasnya seperti yang terjadi sekarang di IKM, di mana setiap sekolah itu membuka proyek untuk menghasilkan sebuah produk yang bisa dikembangkan oleh peserta didik, apakah itu mau produk dalam bentuk jual atau produk dalam bentuk pemeliharaan itu sendiri, apakah itu pengolahan sampah atau yang lain-lainnya. Kemudian yang keenam, kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran berbasis. Ya, kemampuan menggunakan teknologi. Di sini dikembalikan kepada si guru itu sendiri, bagaimana kita sebagai seorang guru mengembangkan kekreativitas kita sebagai seorang guru untuk mengembangkan teknologi informasi dengan berbagai media atau sumber yang berbasis aplikasi. Misalnya dalam proses asesmen, atau penilaian, ketik asesmen awal bisa kita memberikan melalui Classroom atau Google Form, bisa itu dijadikan sebagai asesmen awal dalam proses pembelajaran. Kemudian menggunakan Google Drive atau link Google Classroom itu yang bisa kita berikan kepada peserta didik dengan meskipun kita berada di luar atau kita berikan kebebasan peserta didik untuk mengaplikasikan bagaimana dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketujuh, keterampilan menggunakan media pembelajaran baik media konvensional maupun digital. Di sini guru diberikan kesempatan untuk menggunakan media pembelajaran, apakah itu dalam bentuk PPT, apakah itu dalam bentuk slide, apakah itu dalam bentuk YouTube. Di sini untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik melalui media-media pembelajaran yang dikembangkan oleh seorang guru. Kita sebagai seorang guru mesti memahami bagaimana apa kebutuhan siswa, metode apa yang diberikan kepada siswa sehingga siswa bisa lebih mudah memahami materi apa yang kita berikan. Kemudian yang kedelapan, mengintegrasikan kemampuan critical thinking. Semakin kegiatan belajar melalui integritas. Mengintegrasikan kemampuan, yaitu di mana seorang guru, di mana kita sebagai seorang guru memberikan kemampuan kita untuk dalam kegiatan pembelajaran atau bagaimana siswa lebih kita sebagai seorang guru membuat suasana pembelajaran itu lebih bermakna, lebih santai dan lebih enak, atau siswa bisa memahami bagaimana apa yang kita berikan, siswa bisa lebih santai dalam pembelajaran, tidak merasa tertekan, tidak merasa tidak merasa jadi beban ketika kita memberikan pembelajaran. Saya kira seperti bisa ditarik, Pak. Bisa ditarik, Pak, sedikit. Di mana di sini guru mengembangkan kekreativitasnya di dalam proses pembelajaran. Seorang guru bisa mengembangkan kreativitasnya bagaimana peserta didik itu bisa menerima apa dan merasa nyaman ketika kita memberikan, tidak merasa, dan kelas itu menjadi aktif dan kelas itu menjadi aktif dan siswa merasa apa yang kita berikan bisa diterima dengan baik dan bisa diaplikasikan di mana saja dan dijadikan sebagai acuan untuk mengerjakan atau menyelesaikan asesmen-asesmen yang diberikan melalui dengan inquiry based aktivitas tadi. Bisa ditarik, Pak. Keterampilan menggunakan media. Ini seorang guru dan dianjurkan kepada setiap peserta didik bagaimana menggunakan media pembelajaran dan bisa memahami apa yang kita berikan melalui media tersebut dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran, apakah itu dalam bentuk video, YouTube, slide, atau
inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh seorang guru kepada peserta didiknya, sehingga menciptakan suasana yang lebih nyaman di dalam proses pembelajaran. Bisa ditarik Pak ke bawah sedikit. Kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi host, sehingga ya, dalam proses pembelajaran ketika kita mulai asesmen awal, dari asesmen awal sebelum pembelajaran itu dimulai, kita memberikan penilaian melalui penilaian melalui penilaian yang sesuai dengan apa yang mau kita terapkan kepada peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa disampaikan kepada peserta didik. Kemudian untuk meningkatkan cara berpikir tingkat tinggi bagi peserta didik, yaitu kita sebagai seorang guru memberikan motivasi, memberikan informasi kepada peserta didik, di mana peserta didik bisa berpikir tingkat tinggi dengan mengedepankan bagaimana perkembangan yang terjadi sekarang sesuai dengan konten-konten yang diberikan oleh seorang guru, oleh kita sebagai seorang guru kepada peserta didik, sehingga kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang lebih mengasihkan itu bisa terjadi di mana di dalam proses pembelajaran itu siswa mampu mengembangkan apa yang bisa apa yang mereka alami atau apa yang mereka pikirkan sesuai dengan yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan di luar. Misalnya kalau kita di dalam proses pembelajaran dalam materi sesuai dengan yang saya ajarkan di modul ajar yang kedua ini, yaitu tentang hukum larangan perbuatan zina, di mana ketika kita memberikan pengarahan kepada peserta didik, memberikan awalan pembelajaran, penilaian kepada peserta didik sebelum memasuki materi yang akan kita berikan, maka kita memberikan asesmen awal di mana peserta didik bisa berpikir lebih cepat atau lebih ke depan bagaimana materi yang akan saya berikan diberikan oleh guru kepada peserta didik sebelum proses pembelajaran itu terjadi. Ketika proses pembelajaran itu terjadi, guru mempresentasikan atau memberikan kesempatan kepada peserta didik apa yang telah tadi kita berikan di asesmen awal atau pertanyaan pemantik dikembangkan di dalam proses pembelajaran itu dengan bagaimana peserta didik itu bisa memahami makna, maksud, tujuan yang akan dicapai dari materi yang akan dijelaskan di awal tadi. Misalnya ketika proses pembelajaran saya mengawali dengan memberi salam kepada peserta didik, kemudian dilanjutkan dengan mengabsen atau dilanjutkan dengan tadarusan, maka di sini di dalam tadarusan tadi kita bisa menilai sikap peserta didik sejauh mana pemahaman peserta didik tentang ayat Al-Qur'an yang selama ini kita berikan dalam proses pembelajaran itu. Ketika dalam proses pembelajaran itu peserta didik mengembangkan apa yang diterima dari kelas atau materi-materi sebelumnya berdasarkan ayat tadi, artinya kita bisa memahami sejauh mana ketercapaian peserta didik apa yang kita berikan. Di sini kita bisa menilai penilaian asesmen awal, bisa kita pahami, oh ternyata peserta didik yang saya dari materi kemarin sampai di sini kemampuan yang dia bisa terima. Kemudian ketika proses pembelajaran selanjutnya, setelah selesai tadarusan, peserta didik
sejauh mana kehadiran setiap dicari kehadiran setiap pertemuan dari materi yang akan kita ajarkan, apakah dia hadir dalam pertemuan sebelumnya atau tidak, dengan alasan yang perlu kita ketahui sejauh mana kenapa sampai peserta didik tidak hadir. Terus langkah yang kedua dari proses pembelajaran itu, kita melakukan proses penilaian sikap dari yang tadi tadarusan itu sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan diberikan. Terus langkah selanjutnya pemberian materi, yaitu menampilkan sesuatu melalui media pembelajaran yang bisa dipahami lebih cepat. Kemudian kita mengarahkan satu orang siswa untuk membacakan ayat atau apa yang akan kita bahas, apakah itu tujuan pembelajaran, kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan apa yang ada terdapat di dalam media pembelajaran itu. Terus langkah selanjutnya yaitu kita membagi kelompok dari peserta didik sejauh mana, kemudian misalnya dalam proses pembelajaran itu ada beberapa peserta didik yang lebih, misalnya contoh peserta didik itu lebih paham tentang ayat Al-Quran atau lebih lincah atau lebih lancar dalam membaca ayat Al-Quran. Ini yang kita bagi ke beberapa kelompok yang bisa menjadikan tutor sebaya di antara teman berdasarkan pemahaman peserta didik tentang bacaan Al-Quran tadi. Kemudian dari pembagian kelompok itu kita bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik, apakah itu menganalisis, apakah itu memaknai atau mengartikan atau membagi arti dari ayat tersebut per kelompok atau per kata dari dijadikan sebagai referensi, atau kita memberikan kepada peserta didik supaya peserta didik bisa lebih mengembangkan apa yang mereka ketahui tentang ayat yang dibahas tadi. Kemudian kita sebagai guru mengarahkan peserta didik sejauh mana yang dia pahami tentang ayat tadi atau materi yang kita berikan kepada peserta didik dari pembagian kelompok. Kemudian langkah selanjutnya kita memberi kesempatan peserta didik untuk mempresentasikan apa yang dia lakukan ketika apa yang mereka lakukan, apakah itu dia meresume atau menganalisis, dia diberikan kesempatan untuk mempresentasikan apa yang telah dia kerjakan tadi. Kemudian langkah selanjutnya, kita sebagai seorang guru memberikan motivasi atau mengacungkan siapa yang memberikan tanggapan dari presentasi peserta didik tersebut. Kita seorang guru itu menjadi pemandu atau memberikan kesempatan atau menyampaikan inti dari permasalahan yang disampaikan oleh setiap kelompok kepada peserta didik yang lainnya, atau memberikan tambahan ketika peserta didik yang lain memberikan arahan atau tanggapan dari tanggapan peserta didik yang lainnya. Kemudian langkah selanjutnya dalam proses pembelajaran yaitu setelah selesai dari pembagian kelompok presentasi dan tanggapan yang sudah terjadi tadi, sebagai seorang guru memberikan inti dari permasalahan yang dibahas sesuai dengan konten yang diberikan kepada peserta didik tadi. Kemudian di akhir memberikan reward atau kepada peserta didik yang mana ketika tadi mereka mempresentasikan materinya atau bahan referensinya atau bahan yang dia jadikan tadi presentasi, kita sebagai peserta di guru memberikan reward kepada peserta didik itu tadi. Kemudian langkah selanjutnya sebelum ditutup dari proses pembelajaran itu, kita guru memberikan penilaian kepada peserta didik itu dalam bentuk penilaian pengetahuan atau keterampilan. Misalnya proses pengetahuannya kita memberikan beberapa soal. Apakah bisa diselesaikan pada saat proses pembelajaran itu terjadi, kemudian dikumpul jawabannya, dikumpul hasil dari soal tadi atau materi tadi yang proses penilaian tadi, apakah itu dalam bentuk soal esai, apakah itu dalam bentuk
multiple choice, itu bisa dilakukan pengumpulan atau penilaian dengan menampilkan jawaban yang benar sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat dan disampaikan kepada peserta didik. Sebelum kita menutup dari proses pembelajaran tersebut tadi, sebelum kita menutup, maka kita bisa membaca doa atau membaca doa dari sebelum menutup proses pembelajaran, membaca doa atau membaca surat pendek, atau bisa juga dengan tadarusan beberapa ayat sebelum kita menutup proses pembelajaran itu dengan mengucapkan salam. Kemudian menunjukkan kemampuan mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Untuk menunjukkan kemampuan berkontekstualisasikan dan mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata berorientasi pada nilai-nilai modernisasi, itu di mana peserta didik bisa mengembangkan apa yang disampaikan oleh seorang guru atau kita sebagai seorang guru tentang materi dan bisa diterapkan di lingkungan atau di masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal, apakah itu melalui orang tua atau lingkungan sekitar, dengan mengembangkan materi yang diberikan dan diterapkan di lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, itu merupakan kontekstualisasi yang diintegrasikan oleh seorang pendidik kepada peserta didik. Ya. Membaca ayat, Pak, ya, selanjutnya. Untuk praktek pembelajarannya. Oh iya, Pak, siap. Ya. 20-30 menit ke depan. Oke, Pak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, sebaiknya kita tadarusan dulu. Di mana ketika kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita mengawali dengan basmalah dan membaca ayat suci Al-Quran atau dengan literasi Al-Quran. Oke, setelah selesai membaca literasi Al-Quran, anak-anakku sekalian, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Atau bagaimana kesehatan anak-anakku pada hari ini? Bagaimana keadaan anak-anakku pada hari ini? Sehat semua? Insya Allah sehat semua ya, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Sebelum kita lanjut materi hari ini, sebaiknya Ibu sudah mengirimkan tadi di classroom itu bagaimana tentang soal yang bisa kalian kerjakan 5 nomor sebelum materi kita lanjutkan. Baiknya anak-anakku sekalian mengerjakan soal itu sesuai dengan apa yang kalian ketahui sebelum kita masuk ke materi. Nanti setelah materi baru kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita memulai, yaitu saya persiapkan dulu tentang tampilan atau media yang akan kita bahas hari ini. Anak-anakku bisa melihat apa yang Ibu tampilkan untuk hari ini dan bisa temannya memperagakan, membacakan ayat yang Ibu tampilkan melalui slide yang Ibu tampilkan di atas. Anak-anakku silahkan dilihat dulu. Ibu pasang dulu ya bagaimana sebelum kita lanjut. Kita perhatikan dulu apa yang Ibu sampaikan. Sebelum kita, ya sudah kelihatan? Nah, kalau sudah kelihatan silahkan. Saya minta satu orang untuk membacakan ayat yang saya tampilkan di atas tadi. Sejauh mana anak-anakku sekalian bisa mengetahui hukum bacaan dari ayat itu sebelum kita lanjut. Untuk materi hari ini, sebelum
kita bacakan dulu, baru Ibu jelaskan sedikit. Oke, silahkan. Ya, sudah. Sebelum kita lanjut dari materi, Ibu tanya dulu sejauh mana apa pendapat anak-anakku sekalian tentang zina, ya? Kan di sini kita akan membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Anak-anakku sekalian, coba ada yang tahu itu apa itu zina atau pergaulan bebas? Sebelum kita lanjut dari ayat ini, sebaiknya kita pahami dulu apa itu zina. Mungkin ada dari teman lain yang bisa ada dari teman lain yang bisa memberikan penjelasan tentang zina ini. Ya, oke. Oke. Iya, lanjut. Ya, ya, terima kasih. Bagaimana ketika kita saya sampaikan kepada peserta didik untuk ada di antara kalian bisa membacakan pesan-pesan atau makna dari ayat tadi. Ada mungkin dari beberapa teman kalian, ada mungkin dari beberapa dari antara kita yang bisa sebelum kita masuk penjelasan inti atau bagaimana Oh ya, maaf Ibu tadi lupa ya, tujuan pembelajaran untuk kita hari ini yaitu tujuan pembelajaran yaitu melalui metode rolling along and the power of two, mampu membiasakan diri membaca dengan tartil surah Al-Isra ayat 32, ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana ketika kita mempelajari ayat surah Al-Isra ayat 37 tentang zina, pemahaman tentang zina. Di sini. Ya, silakan anak-anakku sekalian bisa memaknai ayat ini. Bagaimana kelanjutan tentang makna dari ayat ini, sejauh mana kita memahami ayat ini. Ya, silahkan. Ada yang bisa sampaikan? Ya, sebelum kita bagi kelompok ini, kita refreshing dulu kita punya tentang bagaimana itu pengertian zina, pemahaman zina, dan kenapa sampai dilarang. Ya, oke. Baiklah anak-anakku sekalian. Kemudian, sebelum kita lanjut, mari kita pembagian kelompok untuk hari ini. Di mana pembagian kelompok hari ini kita bagi menjadi 3 kelompok saja ya. Kita bagi 4 dari 20 orang ya. Ibu akan membagi dari 4 kelompok ini. Dari kelompok 1 terdiri dari 5 orang, yang 1 menjadi tutor sebaya tentang ayat ini. 1 di antara setiap satu orang dari kelompok harus ada yang menjadi tutor sebaya. Jadi yang 4 orang ini yang bisa membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar, itu bisa menjadi tutor sebaya dengan temannya, bisa membacakan dengan baik yang bisa diikuti oleh temannya. Ya, sudah. Kemudian di sini anak-anakku sekalian bisa menuliskan nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat itu. Apa yang di kelompok A, apa yang disampaikan di kelompok, apa yang ditulis oleh kelompok B, apa makna dari kelompok A, apa yang dia petik dari ayat tadi, dari kelompok B juga apa yang dia petik, dari kelompok C juga apa yang bisa dia petik dari ayat tadi. Oke, anak-anakku sekalian ya. Sebelum kita mempresentasikan hasil dari nilai-nilai atau pelajaran yang bisa kita petik dari ayat tadi, ada yang bisa menganalisisnya, ada yang bisa memaknainya. Artinya ketika kita membaca ayat ini, kita pahami apa yang terjadi, apa sebenarnya maksud dari ayat ini tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, oke anak-anakku sekalian. Setelah selesai kita menganalisis semua kelompok sudah ya. Oke, kalau sudah, baiklah kita presentasikan dari apa yang tadi kamu tulis, dari nilai-nilai dari ayat itu, dari pelajaran yang bisa dipetik. Silahkan semua kelompok dari 1 orang itu bisa mempresentasikannya. Oke. Iya, silahkan. Selanjutnya, bisa memberikan tanggapan, tetapi setelah selesai 4 kelompok ini mempresentasikan
Jadi yang punya tanggapan dari kelompok 1, yang punya tanggapan dari kelompok 2, yang punya tanggapan dari kelompok 3, yang punya tanggapan dari kelompok 4, bisa menulis tanggapannya. Sebentar kita adakan diskusi sampai bagaimana kita mengkaji ayat ini. Oke. Ya, sudah? Ya, sudah. Oke, silahkan diberikan tanggapannya kepada kelompok 1 dulu ya, yang bisa diberikan tanggapan. Jadi kelompok 1 siap-siap menerima tanggapan dari setiap kelompok. Oke, kelompok 2 silahkan memberikan tanggapannya. Ya, kelompok 3 juga. 1 ya, 1 tanggapan setiap 1 kelompok. Oke. Ya. Oke, sudah. Silahkan kelompok 1 memberikan jawaban dari tanggapan temannya atau memberikan solusi dari temannya. Ya, silahkan untuk kelompok 1. Ya, oke. Kelompok 2, 3, 4 bisa memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Ya, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Sekarang kelompok 1, apa tanggapan yang bisa diberikan ke kelompok 2 tadi? Terus kelompok 3 juga, silahkan. Iya, kelompok 4 juga silahkan. Oke. Ya, sudah? Oke, silahkan. Kelompok 2 memberikan jawaban atau solusi atau pemahaman tentang tanggapan dari kelompok 1, 3, dan 4 tadi. Ya, silahkan. Ya, baik anakku sekalian. Oke? Ya, 1 ya. 1 tanggapan per kelompok. Oke. Selanjutnya. Ya, sekarang kelompok 3. Di mana kelompok 3 ini? Ya, bisa? Ya, insya Allah. Hari ini bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan ya? Iya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat, bisa memahami apa yang diberi tadi dengan temannya. Oke, lanjut. Kelompok 3 tadi, bagaimana tanggapannya? Coba bisa silahkan kelompok 1, 2, dan 4 memberikan tanggapannya kepada kelompok 3. Ini cukup 1 ya, karena kita kebatas waktu ini. Iya. Oke, iya, silahkan kelompok 3 memberikan jawaban atau solusi dari tanggapan temannya tadi, dari 3 kelompok ini. Oke, iya. Iya, lanjut. Sekarang kelompok 4, bagus Tawa. Ini aplaus dulu untuk semua ini. Kita berikan aplaus dulu untuk semua peserta yang memberikan tanggapan setiap kelompoknya. Iya. Oke, terima kasih Tawa. Oke, kita aplaus Tawa. Kemudian silakan kelompok 4 lagi untuk yang selanjutnya. Ya, kelompok 4. Ya, kelompok 1, 2, 3. Berikan Tawa tanggapan. Apa yang kamu tidak pahami dari presentasi punya teman kamu tadi? Oke, silahkan. Nah, silahkan Tawa kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 4 coba. Bagaimana pendapat kamu tentang apa yang ditanyakan oleh kamu punya teman tadi? Bagaimana? Silahkan. Iya. Oke. Iya, betul sekali. Coba silakan aplaus dulu untuk temannya. Iya. Oke. Sangat bagus. Iya, itu sangat bagus sekali ketika teman memberikan motivasi kepada orang lain bahwa larangan pergaulan bebas itu. Oke, iya, itu bagus sekali. Iya, lanjut. Oke. Iya, sekarang dari setiap kelompok itu yang telah tadi dipresentasikan, silahkan ditulis kembali, dijadikan rangkuman atau catatan kecil. Nah, itu dijadikan catatan-catatan kecil untuk tentang hasil dari ayat tadi, ya. Oke, dari pertanyaan tadi, apa itu pergaulan bebas dan bagaimana kelanjutannya sebagai inti, Ibu sedikit ya, dari inti permasalahan yang kita bahas, di mana pergaulan bebas itu sangat-sangat dilarang oleh Allah dan diharamkan, ya. Nah, itu kunci. Di sini makanya di ayat ini dikatakan Allah sangat suruh kita menjauhi, baru saja belum kita jangankan melakukan, dilarang mendekatinya saja. Nah, ini. Nah, itu pembelajaran bahwa apa yang termakna di dalam ayat tadi, bahwa baru kita mau mendekati saja ini sudah dilarang, apalagi kalau kita sudah melakukan. Nah, itu ya. Jadi sebagai kuncinya yaitu Allah sangat-sangat melarang, sangat-sangat melarang itu pergaulan bebas, apalagi yang namanya zina, yaitu hubungan yang dilakukan di luar dari pernikahan. Saya kira anak-anakku paham ya.
tentang hubungan di luar pernikahan itu kan kita semua sudah dewasa ya, sudah tahu ya. Oke. Anak-anakku sekalian paham tentang bagaimana itu zina, apa itu zina, dan kenapa sampai dilarang. Nah, ini ayat tadi. Wala taqrabuz zina. Iya, sampai Allah sangat membenci. Bayangkan hanya untuk mendekatinya saja kita sudah dilarang. Oke. Oke, ya selesai ya. Kemudian kita lanjut kembali ke pembacaan ayat Quran ini. Sebelum kita memasuki penilaian. Jadi, Ibu akan menilai sejauh mana kalian tadi ketika mempresentasikan apa kekurangannya, Ibu sudah ada penilaiannya tersendiri. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anakku sekalian? Menyenangkan insya Allah ya? Iya, sangat menyenangkan. Mudah-mudahan begitu supaya kita tidak mengantuk. Kita adakan refreshing. Ya, tahu. Oke. Baiklah. Iya, silahkan. Saya siap menerima. Kemudian kalau ada misalnya di sini yang punya masalah, silahkan kita buka masalah itu, kita bahas sama-sama. Kalau ada misalnya ada begini-begini ya, kita bahas di sini sama-sama ya. Dalam yang penting terkaitan dengan materi yang kita pelajari ini, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nah ini. Ya, oke. Tadi selesai ya, kita presentasi dari pembagian kelompok. Dari sini kita karena ini waktu saya lihat sudah tinggal sedikit, jadi Ibu bisa memberikan tugas. Tugasnya Ibu nanti kirim di di Google ya. Ibu bisa dikerja di rumah, tapi jawabannya harus masuk hari ini. Apakah itu sebentar? Kemudian hafalannya juga diperbaiki. Bacaan ayatnya tadi itu yang kurang yang dijelaskan oleh temannya bisa diperbaiki. Iya, oke. Dan untuk selanjutnya bagaimana apa yang akan kita lakukan ini masih terkait materi hari ini untuk pembelajaran selanjutnya. Hari ini kan baru kita membahas ayatnya, belum kita kaji tentang sejauh mana ini hadis. Jadi untuk pertemuan minggu depan baru kita akan bahas ke hadisnya. Ini kan baru ayat ya. Kemudian itu ayatnya juga dibaca baik-baik, makharijul hurufnya, penempatan bacaannya di mana, ya. Oke. Oke, ya. Untuk selanjutnya, jangan lupa tugasnya tadi ya. Untuk penilaiannya Ibu, apa Ibu bisa menilai kalau Ibu tidak memberikan tugas untuk pengetahuannya. Ibu sudah kirim itu kode dari Google Form tadi yang Ibu itu 2224. Oke ya. Dipahami penilaiannya untuk tes formatifnya Ibu kirim di Google Form. Jadi jawabannya harus masuk ini hari ya. Sebentar apakah itu sore, pokoknya ini hari, tidak boleh sampai malam. Apakah itu sebentar, kapan saja bisa. Yang jelasnya ini hari tugasnya harus masuk. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini barangkali sampai di sini ya saja ya anak-anakku sekalian. Dan untuk yang lain tadi terima kasih banyak karena sudah mempresentasikan dan memberikan tanggapannya kepada temannya. Ya, intinya larangan pergaulan bebas dan zina itu sangat dilarang oleh Allah dan mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang terjerumus ke sana. Oke ya. Untuk hari ini kita tutup dengan membaca wal asar, surat al-asr ya. Iya. Mungkin anakku saat ketua kelasnya bisa memimpin sebelum kita tutup. Iya. Oke. Ya, baiklah untuk hari ini kita tutup dengan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut baca ayatnya, Pak. Sudah dinyala membuka surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, Pak ya? Al-Furqan, ya, nanti sampai dengan ayat
11. Ayat 1 sampai 11. 1 sampai 11. Al-Furqan 359. Saya mulai Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzina lahum mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada. Lahum mulkus samawati wal ardh. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wattakhadhu min duni alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun aftarahu wa a'anahu alaihi qaumun aharun. Faqad ja'u dzulman wa zura wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirran fis samawati wal ardh innahu kana ghafurar rahima. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nazira aw yulqa ilaihi kanzu aw takunu lah jannatun yakulu minha
وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك أمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا Sadaqallahul azim. Tuliskan ayat 1 sampai ayat 2. Oh iya Pak. Besok semua aku pakai nih. Ini kan. Ah.
Sudah, Pak. Saya kira cukup, Mihra, Ya, Pak. untuk ujian komprehensifnya dan sampai pada tahap BT baca tulisnya. Aspek membaca saya kira oke, tinggal bagaimana kita terus memperbanyak membaca agar senantiasa juga itu dapat dilaksanakan di lingkungan belajar. Dengan kata lain bahwa kemampuan membaca itu dapat dikembangkan dengan membentuk kelompok-kelompok literasi membaca Al-Quran di sekolah. Saya kira di sekolah itu setiap jam punya jam literasi membaca. Iya, Pak. Nah, demikian juga dengan jam literasi menulis. Kalau menulis juga jangan hanya menulis yang lain, tapi juga menulis Al-Quran. Ya, jadi baca tulisnya. Jadi sekali literasi baca dan juga literasi menulis. Kalau di kelas meluangkan waktu sebelum proses itu, pengembangan literasinya itu sampai pada literasi menulisnya. Sehingga para siswa juga memiliki kemampuan yang sama. Apalagi di sekolah menengah, di sekolah bukan madrasah. Nah, dipastikan bahwa peran-peran guru agama itu dia cukup berperan dalam pengembangan kemampuan baca dan tulis Al-Quran. Ya, Pak. Saya kira cukup kita akhiri ujian komprehensif atas nama Mihra. Ya, Pak. Dan kita tutup dengan sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya undang ke ruang tunggu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.